sahabat Speak Up Now, kali ini kita masih di program Speak Up Bu. Jadi kali ini setelah sebelumnya kita membahas tentang kepribadian Kak Jamie, bagaimana perjuangan Kak Jamie dalam menjadi seorang anak petani, kemudian dititipkan di panti asuhan dan perjuangannya hingga akhirnya kini menjadi social entrepreneur. Kali ini, di video kali ini berkaitan dengan tema kita yaitu pemuda dan pendidikan, kita akan membahas mengenai bagaimana sih perjuangan Kak Jamie dalam meraih cita-citanya, mimpi besarnya, dan kini menjadi founder 1000 Guru. Karena itu Kak Jamie mungkin bisa say hi lagi ke sahabat Speak Up Now. Halo teman-teman, terima kasih sudah stay tune terus sampai segmen 2 ya. Jadi setelah ini mungkin ada cerita-cerita yang menarik tentang 1000 Guru. Jadi mesti harus nonton terus ya sampai habis. Iya, jadi teman-teman buat yang belum nih nonton video sebelumnya mengenai Kak Jamie Ngadiono ini, bagaimana sih perjuangannya dari seorang anak petani hingga kini jadi social entrepreneur yang sukses, kalian harus tonton dulu video sebelumnya ya. Oke, Kak Jamie, berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu pemuda dan pendidikan. Apa sih yang terbersit di pikiran Kak Jamie mengenai pemuda dan pendidikan? Ya, sebenarnya ya bangsa ini kan membutuhkan pemuda-pemuda yang bisa membangun bangsa lewat pendidikan, ya kan? Generasi itu penting di sebuah negara, ya. Kalau satu generasi itu rusak gitu ya, itu ya negara akan goyah kan gitu loh. Jadi kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi muda, ya kita harus punya andil di situ. Dengan apa ya? Kita dengan berkuliah dengan baik, kita menjadi profesi-profesi yang memang bisa nanti membantu masyarakat kan gitu. Mungkin dokter, guru, tentara dan sebagainya, atau bisnismen dan sebagainya. Itu kan pada ujungnya adalah membantu kesejahteraan masyarakat, membantu kesehatan masyarakat dan sebagainya, menjaga keamanan dan sebagainya. Nah, ada juga kan kita harus nggak cuma fokus di situ, tapi kita yang paling penting untuk membangun negara ini adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah tugas dari pemerintah. Ya. Nah, kita sebagai masyarakat, sebagai anak muda yang sudah tinggal di negara ini dengan cukup nyaman, ya, tanpa harus melakukan perjuangan melawan penjajahan Belanda, ya, sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, ya, kita memberi sumbangsi ke dalam sistem pendidikan kita. Sebagai anak muda, ya, kita walaupun kita bukan guru, kita bisa bisa membantu pendidikan ini dengan kegiatan-kegiatan dengan gabung komunitas-komunitas pendidikan, mungkin seperti 1000 Guru atau gerakan-gerakan lainnya yang memang berorientasi untuk membantu anak-anak di pedalaman gitu. Jadi di masa muda kita yang masih muda, masih energik, ya sempatkanlah waktunya untuk melakukan kegiatan yang baik di dalam pendidikan seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi pasti teman-teman di sini tuh sahabat Speak Up Now setelah melihat judulnya yaitu Kak Jamie Ngadiono seorang founder 1000 Guru bertanya-tanya nih, apa sih Kak 1000 Guru itu? Apakah gurunya ada 1000 atau itu hanya istilah? Kenapa 1000 guru? Kenapa nggak 1000 yang lainnya begitu? Boleh dijelaskan Kak Jamie? Ya, 1000 guru itu kan artinya semua orang bisa menjadi guru. Jadi kita semua itu ketika kita membagikan sesuatu ke orang-orang terdekat kita, mengajarkan sesuatu yang baik ke orang lain, kita adalah guru. Nah, 1000 guru itu sendiri tadi sudah saya jelaskan, semua orang bisa menjadi guru. Ketika saya pengen membangun 1000 guru ini, saya ingin bahwa setiap anak-anak muda ketika dia ikutan 1000 guru, dia sudah menjadi guru sehari gitu ya, dengan membagikan inspirasi ke anak-anak gitu. Jadi penamaan 1000 guru itu pas karena selain artinya seperti itu, tapi juga pelafalannya itu enak gitu kan, kayak 1000 guru gitu ya. Kalau 1.000.000 guru itu kayak gimana ya, kurang enak lah disebutkan. Jadi ketika kepikiran terlintas kata kalimat itu 1000 guru, akhirnya saya bikinlah nama itu 1000 guru, dan kita sekarang dikenal banyak orang. Dan kalau kita lihat logonya itu ada ada anak muda bawa backpackeran gitu ya, bawa bawa ilmu pengetahuan dan sebagainya. Artinya kita menjago anak-anak muda yang suka traveling, tapi plus mereka bisa mengajarkan sesuatu ketika mereka bertraveling. Itu namanya 1000 guru seperti itu. Oke. Apa sih pola pikir yang Kakak terapkan kepada anggota-anggota 1000 Guru atau Kak Jamie sendiri selama menjadi founder 1000 Guru ini? Ya, banyak ya. Ketika saya membuat komunitas ini kan memang tujuannya adalah satu komunitas yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus mencari donasi. Akhirnya kita membuat satu program namanya Traveling and Teaching. Ya, ini
merubah pola pikir teman-teman yang masuk ke 1000 Guru bahwa oh ini bukan kamu gabung sama kita, kamu nanti disuruh nyari-nyari donasi, enggak. Tapi kamu gabung di kita untuk menjalankan sebuah program di mana program itu program sosial plus kita juga akan mendapatkan dana dari situ, ya dapat keuntungan dari para peserta yang membayar, yang nanti dana ini dipergunakan untuk kegiatan itu tanpa kita harus mencari lewat donasi dan sebagainya. Jadi merubah pola pikir lama yang wah kalau kita gabung kegiatan sosial nanti kita harus mencari dana-dana sosial dan sebagainya, enggak seperti itu. Jadi itu. Dan yang berikutnya adalah kita menerapkan juga regenerasi ketua atau kepengurusan supaya mereka sadar bahwa jabatan itu enggak selamanya, jabatan itu hanya sementara ya gitu ya. Jadi ketika kamu sudah menduduki ketua dan kamu sudah memang waktunya harus diganti, ya akan terjadi regenerasi. Regenerasi itulah yang bagus supaya apa? Supaya roh dari 1000 Guru atau kegiatan sebuah komunitas itu jadi tetap semangat gitu loh. Kalau nanti ketuanya umurnya sudah terlalu ketuaan, udah nggak levelnya lagi karena kita kan menjangkaunya anak muda gitu ya, anak-anak kuliah. Tapi yang jadi ketua udah punya anak, udah umur 40 tahun, udah nggak masuk ke situ gitu. Kita harus regenerasi ketua pengurus dari anak-anak muda gitu loh yang seumuran. Itu sih. Jadi banyak hal lah tentang teamwork, terus kemudian banyak hal yang memang kita berikan ke pola pikir ini supaya merubah mindset mereka dalam hal berkomunitas. Dan hasilnya memang banyak sekali ketua-ketua atau pengurus-pengurus yang lama sekali, terus kemudian banyak dari mereka yang akhirnya menjadi sahabat dan sebagainya, menjalin silaturahmi seluruh Indonesia ketika mereka jadi pengurus, ketemu tiap tahun itu, akhirnya mereka bisa menjadi teman gitu. Ketika mereka pergi kemana, oh ternyata ada 1000 Guru di sini, saudaramu di sini, saudaramu di sini, seperti itu. Untuk gabung prosedurnya ke dalam 1000 Guru ini gimana nih Kak? Pasti sahabat-sahabat Speak Up Now di rumah setelah mendengarkan cerita Kak Jamie mengenai 1000 Guru, tentunya ingin gabung kan? Nah, gimana nih caranya gabung ke dalam kegiatan 1000 Guru? Ya, kalau pengen gabung, kita ada Instagram, jadi teman-teman bisa follow Instagram kita 1000_guru atau 1000_guru_kota, kotamu gitu ya, kayak provinsi mungkin di Surabaya ada 1000 Guru Surabaya, Malang, atau Jakarta, Bandung dan sebagainya. Itu bisa cari di Instagram, terus kemudian nanti di situ biasanya ada jadwalnya. Jadwalnya itu setiap sebulan sekali mereka ada namanya program traveling and teaching, jadi jalan-jalan sambil ngajar. Nah, teman-teman bisa lihat jadwalnya, biayanya berapa, nah bisa daftar, nanti kalau terima lewat interview, biasa ada interview, itu bisa langsung jalan kegiatannya. Jadi bisa ngikutin 1000 gurunya gitu. Jadi gampang banget lah, tinggal follow saja sebenarnya dan cari informasi sebanyak-banyaknya, jadwal dan lain sebagainya. Wah, keren banget ya. Mudah banget berarti nih gabung ke dalam komunitas 1000 Guru. Oke, Kak Jamie, 1000 Guru ini sudah ada di berapa kota sih di Indonesia? Kalau 1000 Guru sekarang ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah ada. Ya. Total kemarin sih ada 34 kota sebenarnya. Plus kita juga udah pernah ke beberapa negara-negara ASEAN. Kita juga pernah ngajar di Thailand, di Bangkok, Myanmar, di Laos, terus kemudian di Kamboja, terus kemudian di perbatasan Malaysia, Indonesia, di Kuching, Sarawak. Kita jadi pernah menjangkau sampai ke sana gitu ya. Kita membantu anak-anak di pedalaman-pedalaman juga gitu ya. Kalau di Kuching itu ya kita bantu di perbatasannya gitu. Jadi total ya hampir 34-an lah di Indonesia gitu. Kita berharap kita juga bisa menjangkau banyak negara lagi gitu, nggak cuma di ASEAN, tapi bisa ke beberapa negara yang memang kita bisa traveling ke sana sambil kita melakukan charity. Mungkin ya cita-cita bisa ke Afrika, negara-negara Afrika. Sementara sih kita sampai ASEAN ya. Wow, keren banget ya bisa ke luar negeri sambil membantu anak-anak yang mungkin kurang mampu dalam pendidikan. Bagaimana cara Kak Jamie untuk mengajak pemuda-pemudi Indonesia? Kan ada di 34 kota nih. Apalagi kemarin aku sempat lihat Instagram 1000 Guru sudah mencapai 144.000 followers. Oh iya, itu gimana caranya untuk ngajak pemuda-pemudi Indonesia itu untuk volunteering, mengeluarkan biaya sendiri, waktu dan tenaganya? Jadi memang ketika saya bikin program 1000 Guru dan Traveling and Teaching itu kan di tahun 2008 ya, itu saya mulai merintis. Di tahun 2013 saya mulai cari followers dan
tahun 2013 pun saya mencoba mengajak para followers itu untuk ikutan 1000 guru, dan pada waktu itu ternyata yang ikut nggak sebanyak yang kita bayangkan, hanya 3 orang pada waktu itu. Saya bikin lagi, yang ikut 7, saya bikin lagi, yang ikut 30, saya ikut lagi, saya bikin lagi, yang ikut 30, akhirnya ada orang yang ingin buka, ya kita buka gitu. Jadi dari kegagalan pertama kali mengajak orang untuk gabung itu, saya evaluasi apa sih kekurangannya. Oh, ada kekurangan di sini. Ternyata kita harus bikin satu program yang menarik gitu ya, yang membuat masyarakat ini kalau saya ikutan program itu, saya mengeluarkan uang, saya itu nggak nyesel gitu. Kadang orang kan saya udah bayar gitu kan ikut kegiatan, ternyata saya nggak dapat apa-apa, malah saya dapat konflik konflik ya, berantem gitu kan, malah Iya, iya, oh saya ikut kegiatan sosial kok malah kayak disuruh kerja gitu kan, ini kan saya mau iya, bantu gitu, saya malah disuruh-suruh dan sebagainya. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa bisa mengikuti kegiatan satu komunitas atau 1000 guru ini dengan baik dan nyaman, ya kita tentu dengan memberikan program yang bagus. Terus ketika mereka gabung pun kita perlakukan mereka ya sebagai seorang volunteer yang memang kita menghargai setiap apa kekurangan dan kelebihan mereka. Jadi kita nggak merasa kita bos, kita nyuruh-nyuruh dan sebagainya, tapi ya kita sama, yuk kita ngelakuin hal yang sama. Terus kemudian kita melakukan juga kayak teamwork, kita melakukan perkenalan yang membuat kita semua happy gitu ya. Itu yang penting sekali untuk menjalin bonding di antara kita. Ketika mereka sudah pulang, mereka kan kangen loh kumpul sama mereka dengan teman-teman lagi, kangen loh mau ikutan lagi. Nah, dari situlah mereka nggak kapok gitu loh. Intinya adalah ketika kita membuat satu program terus mengajak volunteer supaya mereka bisa mengeluarkan uang, bisa ikutan lagi, senang, ya jangan dibikin kapok gitu loh. Karena volunteer itu kan orang yang memang melakukan kegiatan dengan hati gitu loh, namanya volunteer kan gitu. iya. Apalagi mereka harus bayar kan gitu. Jadi kita harus ya memberikan dalam tanda kutip servis yang baik, melayani mereka dengan baik ya. Kalau mereka sakit, kita tanya, kamu sakit ya, udah minum obat belum? Jadi ketika mereka ikut kegiatan, diperhatikan, mereka nyaman gitu loh, nggak yang dicuekin. Jadi kayak tim yang membawa peserta di kegiatan 1000 guru, ya kita wajibkan untuk mereka untuk menyapa semua peserta. Nah, disinilah kita akan mendapatkan feedback yang baik dari para peserta ini ketika mereka sudah ikutan 1000 guru selesai, wah ternyata 1000 guru keren ya gitu. Gimana kamu ikutan 1000 guru kemarin? Oh, gue bagus loh. Kamu harus ikut deh. Gitu. Kalau dia seneng kan, kalau dia kapok kan, alah, wah nggak diurusin, kita makannya begini, berantem itu Iya, iya, pengurusnya itu pada ngegeng-ngegengan gitu. Ah udah kamu mendingan nggak usah ikut. betul Nah, sekali. karena marketing yang baik itu adalah mulutnya si konsumen kan gitu loh gitu. Kalau Iya, betul. testimoninya baik, ya akhirnya bisa mengajak orang. Karena satu orang kalau kalau kayak saya gitu ya punya strategi, punya keyakinan bahwa satu orang peserta itu bisa membawa 100 orang peserta baru. Gitu. Jadi setiap satu orang yang ikut kegiatan kita, kita harus maintenance ini dengan baik. Gitu. Kita layani dengan baik ya. Maksudnya kan orangnya juga, kalau ada pertanyaan, kalau orangnya agak-agak rese gimana kak kita menghadapi volunteer begini ya? Ya kita harus pintar-pintar ngalah saja. Atau nanti pada saatnya kan dia sendiri nggak akan malu gitu. Apa sih tujuanmu ikutan kegiatan ini? Mau bikin ribut atau mencari pengalaman gitu. Jadi itu yang kita lakukan, dan ternyata ya banyak yang nggak kapok gitu ya. Mungkin kalau kita bilang ada yang kapok nggak, ya mungkin ada satu dua, kita nggak bisa ngomong 100% semuanya senang dengan 1000 guru, itu bohong sekali. Mungkin ada satu, tapi ketika mereka komplain, kita evaluasi supaya menjadi sempurna gitu. Tanpa evaluasi tidak akan Wah, ada kesempurnaan. wah, keren banget nih motivasi dari Kak Jemi Ngadiona hari ini. Untuk sahabat-sahabat Speak Up Now, evaluasi itu penting ya untuk diri kita sendiri, karena demi kedepannya untuk kita menjadi agent of change tentunya diperlukan evaluasi dari kita sendiri, apa sih yang kurang dari kita sendiri gitu ya Kak ya, Iya apa yang perlu betul. diperbaiki ke depannya untuk diri kita. Oke, terakhir nih Kak ya, untuk di segmen kali ini, apa sih definisi sukses dari seorang Jemi Ngadiona? Ya, kalau menurut saya sukses itu bagaimana kita sudah menguasai diri kita. Kita sudah mengontrol diri kita untuk menuju dari hal yang buruk menjadi baik, menjadi tidak tahu menjadi tahu, menjadi tidak sukses menjadi sukses gitu ya. Jadi ketika kita sudah bisa mengontrol diri kita bisa mengarahkan hidup kita
ke tujuan yang lebih baik dan kita sudah mencapai di situ, itulah kesuksesan yang kita raih, ya. Ya, kalau kesuksesan itu bukan berarti kita banyak uang. Ya, ketika kita sukses banyak uang, ternyata kita berkarakter buruk, kita tidak sukses di dalam hal moralitas, ya. Ya, jadi ketika kita sudah menguasai diri kita, moral kita sudah kita kuasai, pikiran kita sudah kita kuasai, kita bisa arahkan mimpi-mimpi kita di depan dan kita bisa menggapainya dan kita bahagia, itulah sukses. Bagus banget. Jadi menurut Kak Jamie nih ya, kalau misalnya orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mengontrol diri baik dari pikiran, dari moral maupun hatinya ya Kak ya. Wah, keren banget nih. Jadi untuk sahabat-sahabat Speak Up Now, jangan lupa kalau misalnya kalian ingin merubah masa depan kalian, dari mungkin kalian sekarang merasa ini adalah di titik terendah kalian, jangan patah semangat, terus berusaha dan bangkit bahwa semua yang kalian lakukan di masa depan akan berubah dari diri kalian sendiri. Oke, sekian untuk segmen kita kali ini bersama Kak Jamie Ngadiono, seorang founder 1000 Guru yang terus bersemangat, pantang menyerah terhadap hidupnya hingga kali ini dia sudah menjadi seorang social entrepreneur. Kita bisa say bye dulu Kak buat sahabat-sahabat Speak Up Now di rumah. Oke, bye. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Jamie. Oke. Selamat bertemu di kesempatan selanjutnya ya Kak. Oke teman-teman, setelah kita termotivasi oleh kisah-kisah inspiratif hari ini, tokoh inspiratif kita yaitu Kak Jamie Ngadiono, seorang founder 1000 Guru dan anak petani hari ini, kalian yang di rumah harus tetap semangat, merubah mindset kalian, pola pikir kalian, dan segala sesuatu kalian yang mungkin secara kalau misalnya dievaluasi nih ya, kok kurang sih, aku kurang greget deh, aku kurang gini, aku kurang gitu, kalian harus mulai dari sekarang, karena sebelum waktunya terlambat. Kalian menjadi agent of change untuk diri kalian sendiri dan lingkungan kalian. Aku Tiara pamit undur diri dulu. Sekian segmen Speakable hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan kalian kalau misalnya mau dihadirkan nih tokoh-tokoh inspiratif selanjutnya, jangan lupa komen di bawah ya. Oke, selamat siang. Selamat beraktivitas. Bye.